Pada hari ini kita akan sama-sama belajar masih di bagian doa bersama tentang doa bersama yang benar. Ini diambil dari buku Kuasa Doa seperti yang di layar Bapak Ibu bisa lihat. Doa bersama menghadirkan kuasa Allah. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 13 sampai 14 tertulis begini. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Jakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Ini merupakan pasal awal dari Kisah Rasul. Nah, mereka mulai dengan apa? Dengan doa bersama. Kalau Bapak Ibu lihat pasal-pasal berikutnya, terutama di pasal 2, kita lihat apa? Suatu peristiwa pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Jadi, doa bersama ada menghadirkan kuasa Allah. Kalau kita nggak pernah berdoa, karena doa Allah tidak akan hadir. Kenapa? Doa bersama adalah menandakan bahwa kita butuh. Kita mengandalkan Allah kita. Kalau Bapak Ibu tahu, Gereja Petronesia ini adalah alirannya Pentakosta. Aliran Pentakosta punya ciri khas adalah bahwa apa yang tertulis, apa yang diceritakan di Kisah Rasul, itu masih terjadi sampai saat ini. Masih terjadi sampai saat ini. Pencurahan Roh Kudus, mujizat. Nah, yang kita saat ini lakukan adalah apa? Praktekkan apa yang mereka lakukan, rasul-rasul jemaat mula-mula. Doa bersama menghadirkan kuasa Roh. Mari kita lihat bagian berikutnya. Doa bersama mendahului kepenuhan Roh Kudus dan pemberitaan firman Allah. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 27, 29 sampai 31 dikatakan begini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka kepada Allah, ya Tuhan Engkaulah. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini kita lihat lagi bagaimana ketika murid-murid jemaat mula-mula berkumpul, mereka bersama-sama berdoa. Dikatakan berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, itu berdoa bersama. Apa yang terjadi? Goyanglah tempat itu. Semua dipenuhi Roh Kudus. Pengulangan terjadi dari pasal 2. Dan apa kita lihat? Bukan cuma mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya pernah hadir dalam satu ibadah. Pengkhotbahnya bercerita begini. Kalau pada zaman Kisah Rasul, Roh Kudus diambil, apa yang terjadi? Rasul-rasul jemaat mula-mula tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tidak ada catatan di Kisah Rasul. Mereka butuh Roh Kudus untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kuasa Allah, untuk mengadakan mujizat. Tapi kalau saat ini, Roh Kudus diambil dari gereja kita, saya yakin ibadah masih berjalan. Kenapa? Kadang-kadang kita membuat semua itu, kenapa? Berjalan sebenarnya kita nggak butuh Roh Kudus lagi. Kita kurang dengan doa bersama. Padahal kita adalah gereja aliran Pentakosta. Yang punya apa? Bahwa apapun yang dialami Kisah Rasul, para rasul di zaman Kisah Rasul itu bisa terjadi lagi. Mari kita rindukan hal ini terjadi lagi. Poin berikutnya kita belajar bahwa doa bersama mendahului pengutusan misi. Ini terjadi ketika di Antioquia. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 4. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa. Setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ belajar ke Siprus. Inilah awal bagaimana Saulus dan Barnabas mengabarkan pekabaran Injil. Sampai ada perjalanan Paulus 3 kali di seluruh Asia Kecil. Kalau kita mau misi Allah terjadi di gereja lokal kita, di kota kita, di daerah kita,
Jangan anggap itu sebagai program. Bawa itu dalam doa bersama. Dari doa bersama itu, kita dapat kuasa Allah, kita dapat penyataan, kita tahu kehendak Allah, dan baru kita berangkat. Ada 4 unsur doa bersama yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah bersatu hati. Dalam bersatu hati ini kita belajar bahwa dalam doa bersama harus sehati, sepikir, dan sepakat. Di Matius 18 ayat 19 berkata begini, "Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat," dalam bahasa Inggrisnya agree, setuju, "meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." 2 orang di antara kamu di dunia ini sepakat. Kita lihat ayat berikutnya dulu untuk melengkapi. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati, one mind, sepikir, one accord, dalam doa bersama-sama. Dari sini kita belajar bahwa doa bersama awalnya harus dimulai dengan apa? Adanya sepakat, adanya kesehatian, adanya persetujuan. Jadi sama-sama yang hadir semua punya kerinduan sama, kita mau berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama untuk apa? Untuk gereja kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Semua sepakat dulu. Jangan sampai ada yang satu datang. Kenapa? Hanya untuk hadir. Kenapa? Untuk dia absen. Kenapa? Karena mungkin dia pejabat, karena dia pelayan, karena dia aktivis, maka dia merasa kalau gue gak datang nanti gimana. Itu bukan kesatuan hati. Kenapa? Ada yang lain, motivasi lain yang terjadi di antara orang yang hadir dalam doa bersama. Tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa musuh dari sehati sepikir adalah kemunafikan. Kemunafikan merusak kesehatian. Di Matius 6 ayat 5 berkata begini, "Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik." Cirinya orang munafik apa? Supaya mereka dilihat orang. Dilihat apa? Dilihat kenapa? Oh, karena saya pejabat, saya pelayan, saya aktivis, saya datang. Kenapa? Supaya saya dilihat. Kenapa saya diabsen? Oh, istilahnya berperan. Padahal motivasinya karena keharusan. Itu bukan sehati atau sepikir. Itu munafik. Di dalamnya beda. Kita lihat ayat berikutnya. Matius 23 ayat 25 sampai 26 berkata begini. "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab cawan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Sebelah luarnya bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan." Artinya tampak luarnya bersih tapi dalamnya kotor. Kita perlu koreksi diri kita. Ketika kita hadir dalam doa bersama, tentu 2, 3, 5, 10 atau 15, 20 orang. Apakah semua sehati? Jangan-jangan ada cuma karena terpaksa, jangan-jangan ada tujuan lain. Kelihatannya hadir, tapi dalamnya pikirannya apa? Usaha saya gimana, keluarga saya gimana. Padahal yang Tuhan ingin ketika kita doa bersama, sama-sama. Hatinya sehati, semua setuju bahwa kita mau berdoa ini. Jadi gak ada istilahnya yang satu mikir yang lain, itu gak sehati. Kalau di Alkitab maksud bilang itu munafik. Kita lihat dulu satu ayat lagi berikutnya. Matius 7 ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Cirinya apa? Dia melihat orang lain ada balok. Ketika kita hadir dalam doa bersama, kadang-kadang apa? Kita menilai orang lain. Oh dia begini, oh dia begini. Itu apa? Itu ada balok. Harusnya kita apa? Kita sama-sama peserta doa bersama itu kita saya menghargai apapun dia. Jangan kita lihat, wah dia kan punya masalah sama ini. Kita istilahnya apa? Menilai, menghakimi. Nggak bisa. Itu orang ciri munafik. Kenapa? Yang dilihat adalah kesalahan orang, bukannya kerinduan dia untuk berdoa. Di sini kita mau sama-sama belajar. Kalau kita mau sehati, sepikir, sepakat dalam doa bersama, jangan jadi orang munafik. Apa yang ada di dalam hati, kita rindu tampil di luar. Jangan apa yang di luar berbeda. Dan jangan menghakimi. Seringkali kita datang, kita seringkali menghakimi orang lain. Kenapa? Oh dia udah lama gak ada. Oh dia datang cuma buat didoain. Jangan menghakimi. Ketika orang datang rindu, Tuhan punya rencana untuk kehidupannya. Bagaimana cara menuntaskan kemunafikan ini? Pemberesan atau pembersihan mendahului doa. Yakobus 5 ayat 16 berkata begini, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Kita sedang belajar tentang doa bersama, ada kata saling mendoakan. Tapi ingat, lihat sebelum saling mendoakan ada apa? Saling mengaku dosamu. Artinya kalau ada ganjalan dengan orang teman-teman kita, rekan kita dalam doa bersama, tuntaskan dulu.
Bukankah dalam doa Bapa kami Matius 6 ayat 12 berkata begini, ampunilah kami dari kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam doa Bapa kami diajarin, Tuhan ingin apa? Saling mengampuni. Kalau ada ganjelan, teman rekan doa kita ternyata belum bayar utang sama kita, atau teman sama kita ternyata dia pernah ingkar janji hal lain, lepaskan pengampunan. Ampuni dia kalau dia salah sama kita. Dan kalau kita yang salah, kita juga harus mengampuni orang lain. Ada contoh di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Ini bukan tentang doa, tapi saya mau bacakan ayat ini. Ketika engkau memberi persembahan, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Intinya sama. Kalau kita menghadap Tuhan dalam doa bersama, kita semua sehati sepakat, jangan munafik. Apapun yang dalam hati kita ungkapkan. Jangan simpan hal-hal yang kekesalan kita dengan orang lain. Keluarkan pengampunan, pemberesan, pembersihan dulu. Baru kita sama-sama berdoa. Baru nanti ayat-ayat mulai. Kalau kita sehati sepakat meminta apapun yang sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan jawab. Kita belajar yang kedua tentang memiliki pokok doa tertentu. Doa bersama adalah doa di mana semua bersehati. Kita sudah belajar tadi, meminta suatu keperluan tertentu atau pokok doa kepada Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu kalau kita sedang berdoa, 2-3 orang berdoa bersama-sama, kemudian masing-masing menaikin doa sendiri berbeda-beda, dengarnya bagaimana? Untung malaikat Tuhan dengar intelijensinya tinggi, tiga-tiganya bisa. Tapi indahnya apa? Kelihatan kan nggak sepakat, nggak sehati. Maka itu dalam doa perlu yang ada namanya pokok doa. Doa pertama apa, doa kedua apa, doa ketiga apa. Tujuannya apa? Supaya terdengar indah, terlihat bahwa semua ada prioritas yang didoakan dan Tuhan dengar, wah dia tahu apa yang dia doakan. Saling mendukung dalam doa bersama. Kita lihat dulu. Kisah Rasul 4 ayat 24, 29 sampai 31 ditulis begini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, ya Tuhan. Ayat 29, sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda mujizat. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Coba lihat ayat 29 dan ayat 31. Dia minta apa? Berikanlah kepada hamba-hamba ini keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Dan Tuhan jawab di bagian 31. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau Bapak Ibu nanti baca lebih detail di rumah, dari ayat 24 sampai 29, itu semua pokok-pokok doa. Mereka doakan bersama-sama, berseru bersama-sama. Dan Tuhan jawab. Langsung kalau di ayat ini kita 31 langsung Tuhan jawab. Saya pernah dapat satu istilah bahwa kepal jari jadi tinju. Kalau satu tangan tidak bisa dorong apa-apa. Apalagi jarinya jari kelingking. Nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau semua jari bersatu, apapun bisa mendobrak. Kepal jari jadi tinju. Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Ini merupakan semboyan di salah satu universitas bahwa kalau kita bersatu, kalau kita semua sepakat dengan keperluan kita nyatakan pada Tuhan, Tuhan akan jawab. Kita lihat, doa bersama adalah doa untuk keperluan tertentu di mana hanya Tuhan saja yang dapat berikan, lakukan. Kisah Rasul 12 ayat 4 sampai 5, 7 sampai 11 kita lihat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan keempat regu. Masing-masing terdiri 4 prajurit, maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan ke depan orang banyak. Ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Apa? Ada pokok doanya. Kenapa? Petrus ditangkap, kita doakan. Tiba-tiba, lihat ayat 7 ya, ini kan setelah berapa waktu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya dan katanya, bangunlah segera. Lalu lihat, gugurlah rantai dari tangan Petrus.
Kita lihat bagaimana ketika jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah dengan pokok doa tertentu, dia ingin Petrus dibebaskan. Ingat pada waktu itu apa? Yang tangkap Herodes. Bagaimana mereka bisa melawan? Mustahil kan membebaskan Petrus. Dia minta pada Tuhan Yesus, Tuhan bebaskan. Kita lihat di ayat 11. Lalu gugurlah rantai itu. Kenapa? Malaikat datang. Dari sini kita belajar satu hal. Kalau kita punya doa, pokok doa tertentu dan kita yakin dengan percaya doakan, kita semua sepakat dalam doa bersama, Tuhan akan jawab. Tuhan pasti jawab. Kita lanjut berikutnya. Yang ketiga, dalam doa bersama kita perlu mengetahui bahwa Tuhan akan menjawab. Dalam poin 3 ini kita belajar bahwa berdoa dengan dasar pengetahuan bahwa Tuhan hadir. Dan juga Tuhan mendengar dan Tuhan juga mengetahui apa yang diperlukan. Matius 18 ayat 20 berkata begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Walaupun saat ini kita dalam bentuk Zoom, tapi saya yakinkan Bapak Ibu sekalian, firman ini ya dan amin. Artinya apa? Tuhan ada. Tuhan ada di tempat kami, Tuhan ada di tempat samping Bapak Ibu sekalian yang sedang dalam Zoom. Tuhan hadir ketika kita berdoa sama-sama. Di 1 Petrus 3:12 berkata gini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tuhan gak cuma hadir, Tuhan dengar permohonan kita. Tuhan dengar keluh kesah kita. Bukan cuma itu, Matius 6 ayat 32 berkata gini, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu keperluan kita. Tinggal kita mau gak mengandalkan Tuhan. Mengungkapkan isi hati kita, keperluan kita. Keperluan gereja lokal kita, keperluan komunitas sekitar kita. Kita bawa semua pada Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan ingin jawab. Mari kita lihat ayat berikutnya. Berdoa dengan dasar pengetahuan bahwa Tuhan akan menjawab doa yang dinaikkan sesuai kehendaknya. Sesuai kehendaknya. Kita tahu Tuhan hadir, Tuhan dengar, Tuhan ingin memenuhi keperluan kita. Matius 18 ayat 19 berkata begini. Jika 2 orang di antara kamu di dunia sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Tapi di 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata begini. Inilah kebenaran percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Problemnya yang kita doakan, doa kita apakah sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Ingat di doa Bapa kami kata begini. Matius 5 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadi Tuhan akan, istilahnya apa? Kabulkan, akan lakukan, akan buat sesuatu sesuai kehendaknya. Jadi kalau kita dalam berdoa pribadi atau doa bersama, kita menaikkan doa-doa yang tidak sesuai dengan kehendaknya, Tuhan tidak jawab. Kenapa? Yesaya 55 ayat 8 berkata gini, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Tapi yang pasti adalah rencana Tuhan, jalan Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Problemnya rancangan kita, rencana kita, jalan kita belum tentu baik buat kita. Mari kita lihat dari sisi Allah ketika kita berdoa. Mari kita lihat di bagian keempat bahwa kita perlu unsur percaya dan mengucap syukur dalam doa bersama. Percaya adalah hidup bersandar pada firman Tuhan saja. Bukan cuma hidup, tapi juga bertindak atas apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata begini, sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman. Apakah iman terlihat? Tidak kelihatan. Bukan berdasarkan apa yang kelihatan. 2 Korintus 4:18 berkata begini, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan kekal. Kita sering meminta dalam pokok doa adalah sesuatu hal yang terlihat. Ada hasilnya. Tuhan lakukan yang terlihat. Yang jadi masalah adalah kalau Tuhan belum jawab. Ingat dalam doa ada 3 jawaban dari Tuhan. Ya, tidak, tunggu. Kalau ya dan tidak enak jawabannya langsung kelihatan. Kalau suruh tunggu, itu yang saya bilang. Bahwa kita perlu belajar. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama kita belajar dari Musa. Ibrani 11 ayat 27 ayat B. Berkata ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bayangin, Musa memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan.
Apakah dia pernah lihat anak-anak seperti apa? Enggak, 40 tahun dia mimpin. Itu semua apa? Semua janji Tuhan. Ketika sampai mau masuk, dia pun nggak bisa lihat karena dia melakukan dosa. Sehingga dia cuma bisa lihat dari jauh. Tapi dia apa? Dia percaya bahwa bangsa Israel, keturunannya akan merasakan janjinya Tuhan. Begitu juga kita dalam doa bersama. Mungkin doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Ingat, ketika doa belum dijawab Tuhan, itu melatih apa? Kedewasaan kita. Karena di dalam doa bukan cuma kita minta, tapi kita juga harus mengucap syukur. Mengucap syukur sebelum permohonan kita ajukan pada Tuhan. Filipi 4 ayat 6b berkata begini, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan selalu kita doa menuntut, tapi kita juga ucapan syukur. Ucapan syukur adalah bentuk apapun yang Tuhan jawab, ya, tidak, dan belum kita terima. Itulah hati yang mengucap syukur. Karena Filipi 5:20 berkata, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Senantiasa atas segala sesuatu. Dijawab Tuhan, tidak dijawab, atau Tuhan melatih kesabaran kita tetap ucap syukur. Di awal tadi saya sampaikan bahwa kita Gereja Betel Indonesia ini aliran Pentakosta. Jadi aliran Pentakosta adalah apa? Kita tahu dan kita sadar dan kita percaya apapun yang terjadi dalam kisah para rasul masih terjadi sampai saat ini. Jangan cuma lihat yang positif. Bagaimana Roh Kudus berkarya, banyak mujizat terjadi. Kita lihat juga bagaimana di kisah para rasul apa? Penderitaan dimulai. Kalau Tuhan memberikan kita penderitaan sama seperti jemaat mula-mula, apa yang kita lakukan? Apa kita katakan? Tuhan terima kasih karena saya dilayakkan merasakan penderitaan Yesus. Jadi apapun yang Tuhan lakukan, ya, tidak, dan tunggu, ucapkan syukur. Kita belajar dari Paulus, 2 Korintus 12 ayat 7-9. Maka aku, Paulus, diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menghantam aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ada tujuan Tuhan tahu. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Paulus sudah berdoa supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan, kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita dalam posisi kita udah doa bersama terus, tapi belum ada jawaban Tuhan. Artinya Tuhan ingin kita tetap mengandalkan Dia. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika jemaat mula-mula, mereka doa bersama. Apa? Supaya Petrus dibebaskan, supaya Roh Kudus dicurahkan, supaya terjadi pemberitaan Injil. Semua Tuhan kabulkan. Tahu nggak kalau Bapak, pada saat mereka juga berdoa, mereka juga mengalami penderitaan. Ketika mereka menderita, mereka pasti juga bilang, Tuhan bebaskan kami dari penderitaan ini, dari siksaan orang Romawi. Tuhan lepaskan? Tidak. Tuhan pakai apapun keadaan mereka, supaya mereka makin kuat. Karena ingat, ketika gereja dibabat, semakin merambat. Jadi pada hari ini kita sama-sama belajar 4 unsur dalam doa bersama. Yang pertama, bersatu hati, sehati sepikir, sepakat. Jangan ada yang berpikiran lain, punya hati lain, punya motivasi lain. Kedua, kita memiliki pokok doa tertentu. Pokok doa itu yang buat kita semua, yang tadi berbeda-beda kepentingan, tadi berbeda-beda bisa sama sepakat. Seperti orang kalau nyanyi sama-sama, menjadi lagu yang indah. Begitu juga ketika kita doa dengan pokok yang sama-sama, semua saling mendukung, akan menjadi doa yang indah. Yang Tuhan Yesus mau dengar. Yang ketiga, mengetahui bahwa Tuhan akan jawab. Tuhan akan jawab. Problemnya, siap nggak kita mengetahui jawaban Tuhan? Dan ingat, kita harus percaya dan selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam doa bersama kita, tetap teguh, tetap setia. Karena banyak kejadian bahwa doa lama-lama mundur. Kenapa? Karena mereka belum melihat hasilnya. Abraham, Ishak, Yakub, mereka dijanjikan banyak. Mereka nggak pernah lihat yang namanya tanah yang berlimpah susu dan madu. Yang lihat siapa? Keturunannya. Kalaupun kita berdoa saat ini, mungkin bukan kita yang lihat Tuhan, jawaban Tuhan. Mungkin keturunan kita, mungkin baru cucu kita yang lihat. Tapi percaya Tuhan akan jawab. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya rindu melalui firman Tuhan ini kita bisa sama belajar bahwa doa bersama
yang sehati sepakat, sungguh besar kuasanya dan bawa perubahan bagi lingkungan kita, komunitas kita, gereja lokal kita, bahkan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada kami pada siang hari ini. Kami telah banyak belajar tentang doa bersama. Kami mau belajar dalam doa bersama, kami mau sepakat sehati. Tidak ada yang mencabang hati. Bila kami selalu menyatukan hati, mempunyai pokok-pokok doa yang dibawakan setiap hari di dalam doa-doa apapun di gereja lokal kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan menjawab doa kami. Bagian kami hanya tinggal percaya dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk kesempatan ini kami bisa belajar bersama-sama. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Amin.